Seruan ilahi Rabbi Samina wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas surah nikmat yang Allah ucapkan kepada kita semua. Nikmat paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehingga malam ini, malam keempat ini, kita bisa hadir di masjid ini melaksanakan salat Isya, insyaallah nanti salat tarawih dan salat witir berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran pemimpin orang-orang bertakwa yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan mereka yang mengikuti langkah beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita datang sebelum azan itu ada berapa macam syarat yang kita kerjakan Pak Bu, kira-kira kalau kita hitung sama-sama. Pertama, yang datang sebelum azan itu mengerjakan salat sunat atau masjid ya, sudah satu macam. Kemudian setelah azan ada yang syarat lagi ya, yaitu ada yang menyebutkan salat rawatib yang tidak muakkad sebelum azan, yang sesudah azan, antara azan dan qamat. Ada yang menyebutkan syarat antara azan dan qamat. Alhamdulillah di masjid ini menyediakan waktu bagi mereka yang mau salat antara azan dan qamat. Dan itu adalah sunnah. Jadi menyediakan waktu itu sunnah Pak Takmir. Menyediakan waktunya itu. Jadi antara azan dan qamat itu disunahkan jeda waktu, tidak langsung qamat. Sunnahnya ya. Jadi Nabi menyampaikan yang maknanya bahwa antara azan dan qamat itu disediakan jeda waktu bagi orang yang hendak memenuhi hajatnya atau bagi orang yang mau makan dengan tenang. Berarti minimal 10 menit makan dengan tenang kan? Nah itu jeda waktu. Jadi menyediakan jeda waktu itu sunnah sudah. Kemudian salatnya antara azan dan qamat sebelum Isya itu sunat juga ya. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Rasul bersabda, "Baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, summa qala fi salisah liman syaa." Antara azan dan qamat itu ada salat, antara azan dan qamat itu ada salat, antara azan dan qamat itu ada salat bagi yang mau. Artinya bagi yang mau ya, dipersilahkan. Jadi bagus, baik kalau takmir menyediakan waktu. Di sini ada dua sunnah jadinya. Pertama sunnah menyediakan waktu itu sudah sunnah, jadi jeda waktu antara salat, antara azan dan qamat itu sudah sunnah. Dan jeda waktunya itu baik orang salat atau kada, jeda waktunya itu sudah sunnah ya. Tidak langsung azan kemudian qamat. Karena ada di antara saudara kita
itu setelah azan langsung sholat, tidak menyediakan jeda waktu. Nah, sebelum lain daripada itu, syarat antara azan dan kamar itu pun sunnah dua. Jadi ada dua sunnah. Nah, wabili membantu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah dua syarat tadi ya kita kerjakan. Syarat sunat masjid bagi yang datang sebelum azan, kemudian syarat antara azan dan kamar. Setelah itu syarat isya sudah dikerjakan, kemudian syarat sunat sesudah isya sudah 4, salat tarawih, kemudian salat witir. Jadi 6 macam salat yang akan dikerjakan malamnya. Ya. Nah, Muhammadiyah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala memilih ya hadis yang menyebutkan bahwa Nabi itu syarat di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu 11 rakaat. Jadi Muhammadiyah memilih yang 11 rakaat. Namun demikian tetap menghormati dan tidak mencela orang yang salat 23 rakaat ditambah dengan witir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Maka yazidu fi Ramadana wa la fi ghairihi ala ida asrata rakatan. Tusalli arba'a rakatin fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli arba'a fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli salasan." Ini banyak yang meriwayatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Wana, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Malik, Baihaqi, Ahmad. Yang artinya Nabi SAW tidak pernah menambahi lebih dari 11 rakaat baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Ini dalilnya Pak. Jadi supaya tahu dalilnya, walaupun kita tidak apa, tapi pernah mendengar dalilnya bahwa Nabi SAW tidak pernah menambahi lebih dari 11 rakaat baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Beliau salat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagus dan panjangnya. Kemudian salat lagi 4 rakaat, jangan kamu tanya bagus dan panjangnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Jadi ini formasinya adalah sesuai dengan hadis ini 4-4-3. Ini yang dipilih oleh Muhammadiyah 4-4-3. Jadi formasinya 4-4-3 untuk Muhammadiyah Banjarmasin. Entahlah di luar Banjarmasin. Yang jelas Muhammadiyah mengambil yang 11 rakaat dulu. Formasi yang diambil di Banjarmasin 4-4-3. Kemudian di dalam tarikh disebutkan itu ada 2 formasi. Yang 11 tadi. Ada yang formasi 4-4-3. Ada yang formasinya itu 2 5 kali 2 10 tambah 1 11. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi yang 2 kali 5 tambah 1 itu berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Kalau yang formasinya 4-4-3 tadi banyak yang meriwayatkan. Bukhari, Muslim, Abu Wana, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Malik, Baihaqi, Ahmad. Maka Muhammadiyah memilih yang ada Imam Bukhari-nya ini, ya. Karena kitab yang paling valid setelah Al-Quran itu adalah kitab Sahih Bukhari. Jadi kitab yang nomor 2 di dalam Islam ini setelah Al-Quran itu adalah kitab Sahih Bukhari. Ada saudara kita dulu di Banjarmasin ini yang memilih formasi 2 5 kali plus 1, kemudian diberikan saran oleh pimpinan daerah supaya seragam 4-4-3. Entahlah di luar Banjarmasin ya, di Pulau Jawa, Pulau Alam. Yang jelas Muhammadiyah Majelis Tarikh memilihkan yang 11. Yang 11. Dengan 4-4-3 rakaat witir. Jadi ada dalilnya.
ya, ada dalilnya. Kemudian yang witir ini, kebetulan ada imam kita di depan nih ya. Biasanya ada kainnya 4 ini ya. Imam kita ini Fatihahnya sudah memiliki sanad bergerak. Sanad itu artinya bersambung langsung bacaan itu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya sudah divalidasi kebenaran bahwa ini betul. Jadi kalau anak dia belajar Fatihah yang ada sanadnya betul menyambung dari Rasulullah, itu pada imam kita. Al-Qur'an kemarin itu di Masjid Nabawi diajarkan, disuruh baca Fatihah, divalidasi betul kan? Alhamdulillah betul aja di Masjid Nabawi ya. Nah ini apa namanya imam kita. Yang keduanya untuk imam ya. Tadi untuk kita semua. Salat witir 3 rakaat itu surah yang dibaca sunnahnya adalah rakaat yang pertama Sabbihis Marab di kalam. Jadi kenapa aja imam baca Sabbihis Marab di kalam sebelum malam itu sunnahnya? Atau surah apa namanya? Al-A'la. Kemudian rakaat kedua apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga surah Al-Ikhlas. Ini dari hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu yang berkata Rasulullah SAW biasanya salat witir membaca surah Al-A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Hadis Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Kalau yang sampai yang surah mentah, misalnya witir 3 rakaat ya juga sunnahnya. Kalau lain daripada itu sah aja, cuma kalau kita ingin mengikuti sunnah. Karena sedapat mungkin kita hidup ini mengikuti sunnah. Supaya apa? Supaya menjadi ahlus sunnah kan gitu. Ahlus sunnah artinya orang yang ahli menggawe sunnah. Nah, mulai masang sandal pun kita mengikuti Rasulullah. Dengan apa Pak? Mulai hadis kan masang sandal. Nah, kalau melepas sandal kaki kiri. Jadi memasang sandal kaki kanan, melepas sandal kaki kiri. Sedapat mungkin sunnah yang kita tahu kita kerjakan. Supaya apa? Menjadi ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah itu bukan pengakuan tetapi amalan. Artinya orang yang memang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, waktunya tidak lagi lah. Itu ada jejaknya. Insya Allah kada tapi jauh daripada jam 9 tonton aja ya. Jangan khawatir lah. Maksudnya tonton aja, bukan tonton aja ceramah, tonton aja salat witir kita gitu. Masih 2 hadis lagi. Keutamaan daripada salat tarawih ya, yaitu menghapus dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa salat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setahunan kita diampuni puasa dengan salat tarawih. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan salat tarawih ini sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, salat tarawih yang kada ada halal. Kalau ada halangan baik, ya. Jangan dia ngulik sebelum witir. Jangan dia ngulik sebelum witir. Kalau kecuali hendak buang air kah misalnya, atau ada berita apakah, kalau ada selesaikan sampai witir. Karena ada hadis dari Abu Dzar, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya lalu bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatan." Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, jadi sampai tuntung, sampai habis zikir, maka ditulis baginya pahala sembahyang sunat semalam suntuk. Tuh kita klik ya. Aku anak zikir di rumah aja, jangan pun ada halangan jangan klik ya. Kalau
Kalau dia anak sholat tahajud, silahkan dia sholat tahajud dia, tapi witirnya kan ada lagi, karena dia sudah selesai witir. Jadi tentukan jangan dia dengan alasan aku kira anak sholat tahajud, kalau witir aja di rumah, jangan. Kan misalkan witir bro, enak dia sholat tahajud lagi, jangan lagi bawa witir, karena manfaatnya tadi. Barang siapa salat sampai selesai bersama imam, maka akan mendapatkan pahala salat sunat semalam suntuk. Demikian subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.